Salam sejahtera para mahasiswa yang berbahagia. Video kali ini akan membahas terkait persamaan garis singgung dan garis normal bersama saya, Habibur Rahman Zulfikri, dosen di Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia. Setelah mengikuti dan memaknai dengan baik video kali ini, mahasiswa diharapkan dapat menemukan persamaan garis singgung suatu fungsi eksplisit dan fungsi implisit pada titik yang ditentukan. Dan juga mahasiswa dapat menentukan persamaan garis normal dari fungsi tersebut. Dari definisi garis tangen, sebenarnya kita dapat menemukan persamaan garis singgung suatu fungsi yang melalui titik x0, y0, yaitu y dikurang y0 sama dengan m dikali dengan x kurang 0. Adapun persamaan garis normal yang dapat kita bentuk pada titik tersebut adalah y dikurang y0 sama dengan minus 1 per m dikali dengan x kurang x0. M di sini adalah kemiringan garis tangen yang pernah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu garis yang berwarna biru. Kemiringan garis yang didapatkan ketika limit x mendekati x0. X mendekati x0, artinya delta x-nya sangat kecil sekali nilainya, sehingga kemiringan garis biru itu bisa kita dapatkan. Sekarang mari kita ilustrasikan bentuk dari garis singgung dan garis normal suatu fungsi. Fungsinya adalah 2x pangkat 3 dikurangi dengan 3x. Fungsinya yang berwarna biru. Pada titik min 1,1, kita memperoleh persamaan garis singgung, yaitu y dikurang 1 sama dengan 3 dikali x plus 1. Dan pada titik yang sama, garis yang tegak lurus dengan garis singgung ini disebut dengan garis normal. Persamaannya adalah y dikurang 1 sama dengan minus sepertiga dikali dengan x plus 1. Bagaimana cara mendapatkan ini? Kita tentukan secara perlahan. Pertama, kita cari dulu persamaan m atau f aksennya. F aksen adalah 6x kuadrat dikurang 3. Sehingga nilai f aksen min 1 sama dengan 3, dan dengan demikian kemiringannya adalah sebesar 3. Kita masukkan ke rumus yang telah diberikan sebelumnya, y dikurang y0 sama dengan m dikali x dikurang x0, kita mendapatkan persamaan garis singgung yang berwarna merah ini. Namun sekarang kalau seandainya kita ingin mencari garis normal, kita masukkan ke persamaan y kurang y0 sama dengan minus 1 per m dikali dengan x dikurang x0. Kita mendapatkan persamaan garis berwarna orange ini. Persamaan garis ini tentu bisa disederhanakan. Sebagai contoh, misalkan persamaan yang atas y kurang 1 sama dengan 3 dikali x plus 1. Artinya y kurang 1 sama dengan 3x plus 3 atau y sama dengan 3x ditambah 4. Mari sekarang kita lihat contoh berikut. Misalkan kita memiliki fungsi g. Fungsi g tersebut didefinisikan nilainya sama dengan 2 kali fungsi f. Fungsi f tidak diketahui rumusnya, namun kurvanya bisa kita lihat sebagai kurva berwarna merah pada gambar sebelah kiri. Pertanyaannya, berapakah g aksen 1? Kita diberi alat bantu di sini, yaitu suatu fungsi h yang sebenarnya kalau kita lihat adalah suatu garis singgung pada kurva f pada titik 1, min 4. Garis singgung ini tentunya memiliki titik-titik yang dia sentuh, sehingga kita nanti bisa menentukan kemiringannya. Misalkan di sini titik yang pertama adalah titik 1, min 4, dan titik yang kedua adalah titik min 2,2. Maka dari kedua titik ini kita bisa menentukan kemiringan kurva tersebut sebesar selisih y dibagi dengan selisih x, yaitu nilainya adalah sebesar
minus 2. Ini secara tidak langsung adalah kemiringan kurva H atau kemiringan garis singgung pada titik 1, min 4 atau nilai F aksen pada titik 1. Kita mengetahui bahwasanya fungsi G adalah 2 kali fungsi F, sehingga turunan G sama dengan 2 kali turunan F. Kita substitusikan nilai X sama dengan 1, sehingga G aksen 1 sama dengan 2 dikali F aksen 1. F aksen 1 nilainya adalah min 2 ini. Maka dengan demikian kita memperoleh bahwasanya G aksen 1 nilainya adalah sebesar minus 4. Satu contoh lagi yang lebih kompleks, di mana kita akan menggunakan konsep turunan fungsi implisit dalam penentuan persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung yang akan dilihat adalah persamaan garis singgung yang menyentuh titik Y sama dengan 0 pada kurva dari persamaan implisit Y plus cos dalam kurung XY kuadrat ditambah 3X kuadrat sama dengan 4. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu ya, nilai X sebagai pasangan Y sama dengan 0 tersebut. Maka cara yang paling gampang adalah kita memiliki persamaan, kita substitusikan saja nilai Y sama dengan 0 pada persamaan implisit tersebut, sehingga kita memperoleh bahwasanya nilai X-nya adalah plus minus min 1. Artinya apa? Artinya kita perlu mencari persamaan garis singgung pada titik min 1,0 dan satu lagi adalah 1,0. Penentuan persamaan garis singgung tentunya membutuhkan berapa nilai kemiringan garis singgung tersebut. Kita dapatkan dari nilai dy dx. Kita memiliki fungsi implisit ini yang kalau kita turunkan sisi kanan dan sisi kirinya terhadap x, kita memperoleh besaran sebagai berikut. Pertama, untuk suku yang berwarna hitam, suku paling pertama di ruas sebelah kiri. Sukunya adalah Y, jika diturunkan terhadap X maka langsung kita mendapatkan dy dx. Suku yang kedua lebih complicated, sekarang kita bahas suku ketiga dan suku keempat dulu ya. Suku ketiga adalah suku yang berwarna hijau, turunan terhadap X dari 3X kuadrat, maka dapatnya adalah sebesar 6X. Dan yang terakhir, turunan 4 terhadap X, karena 4 adalah suatu konstanta, maka nilainya adalah sebesar 0. Sekarang kita lihat suku yang lebih kompleks. Turunan dari cos XY kuadrat. Kita menggunakan aturan rantai di sini, di mana turunan cos adalah minus sin, sehingga kita mendapatkan minus sin XY kuadrat dikali dengan turunan sudut dari cos awal. Ya, sudutnya adalah sebesar XY kuadrat. Turunan XY kuadrat ini sebenarnya adalah turunan dari perkalian dua fungsi, X dan Y kuadrat. Artinya, turunan X dikali Y kuadrat ditambah dengan X dikali dengan turunan Y kuadrat. Sehingga yang di dalam kurung ini menjadi Y kuadrat ditambah X dikali 2Y dikali dengan dy dx. Nah, setelah kita mendapatkan bentuk sederhana, setelah menggunakan turunan sisi kiri dan sisi kanan, tentu tahapan selanjutnya kita kumpulkan sekarang dy dx. Dalam hal ini yang mengandung dy dx adalah ini dan satu lagi adalah ini. Sehingga kalau kita kumpulkan di sebelah kiri dan lain sebelah kanannya, kita memperoleh persamaan ini, sehingga kita bisa memperoleh nilai dy dx-nya sebagai persamaan sebagai berikut. Setelah mendapatkan formula dari kemiringan garis singgung kurva tersebut, maka sekarang kita perlu tinjau titik yang ingin kita ketahui garis singgungnya. Pertama adalah titik 1,0. Artinya nilai M-nya kita peroleh dengan mensubstitusikan nilai Y sama dengan 0 dan nilai X sama dengan 0 pada persamaan dy dx yang kita peroleh. Kemudian di sini kita memperoleh nilainya adalah sebesar minus 6, artinya persamaan garis singgung yang menyentuh titik 1,0 itu memiliki gradien sebesar minus 6. Dari kemudian persamaan garis singgung Y dikurang Y0 sama dengan M dikali X kurang X0, kita memperoleh bahwasanya nanti persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan minus 6X ditambah 6.
Selanjutnya, persamaan garis singgung pada titik min 1,0. Kemiringan persamaan garis singgung juga kita peroleh dengan mensubstitusikan nilai X dan Y yang bersangkutan pada persamaan dy dx. Dalam hal ini, X-nya adalah min 1 dan Y-nya adalah sebesar 0. Kemiringannya setelah kita masukkan ke persamaan M tersebut, kita mendapatkan nilainya adalah sebesar 6. Dengan berbekal nilai M sama dengan 6, X0 sama dengan min 1, Y0 sama dengan 0, kita bisa menentukan persamaan garis singgungnya sehingga memperoleh Y sama dengan 6X dikurang dengan 6. Kita telah sampai di penghujung video. Kita telah belajar bagaimana menentukan persamaan garis singgung suatu fungsi pada titik X0, Y0. Persamaannya adalah Y dikurang Y0 sama dengan M dikali dengan X dikurang X0, di mana M adalah dy dx atau turunan pertama fungsi tersebut pada titik X0, Y0. Kita juga telah belajar bagaimana menentukan persamaan garis normal. Caranya serupa dengan yang di atas. Kita perlu menentukan terlebih dahulu nilai kemiringan kurva atau nilai M. Namun, persamaan yang kita gunakan untuk penentuan garis normal tersebut sedikit berbeda. Persamaannya adalah Y dikurang Y0 sama dengan minus 1/M dikali dengan X dikurang X0. Sekian, terima kasih.